Oke, semuanya saya lanjutkan ke soal yang nomor 2. Tentukan determinan dari matriks 3 kali 3. Ini ada cara gampangnya, yaitu menggunakan metode Sarus atau metode panah. Ada cara yang cukup susah, yaitu menggunakan ekspansi kofaktor. Susah sih enggak ya, cuman agak butuh ketelitian. Kita kerjakan aja pakai dua-duanya. Yang pertama yaitu menggunakan metode Sarus atau anak panah. Ini paling gampang. Jadi kita tinggal tulis aja matriksnya. Min satu, min satu, satu, min 2, 3. Satu, satu, min 2, 3. Lalu kita lakukan pencerminan dua kolom yang pertama. Dua kolom yang pertama artinya kolom pertama dan kolom kedua. Yaitu min satu, min satu, min 2, 3, satu, min 2. Nah, dari sini determinannya, katakanlah ini matriks A ya, berarti determinan dari matriks A itu adalah, kita gunakan anak panah. Yang pertama ini elemennya tinggal kita kalikan aja, min satu dikali 3 dikali 3, yaitu min 9, kemudian ditambah dengan min satu kali satu kali satu. Berapa itu? Min 1. Kemudian ditambah dengan 1 dikali min 2 dikali min 2, yaitu 4. Kemudian dikurangi dengan anak panah tapi sebaliknya. Dari kanan atas ke kiri bawah. 1 dikali 3 dikali 1, yaitu 1. Ditambah min 1 kali 1 kali min 2, yaitu 2. Ditambah min 1 min 2, 3. Berapa tuh? 2 kali 3, 6. Nah, seperti ini. Berarti dari sini kita peroleh min 9 min 1 plus 6. Itu hasilnya min 6. Min 6 dikurang 1 tambah 2 tambah 6 itu berapa? 3 tambah 6, 9. Hasilnya min 15. Benar nggak sih hasilnya min 15? Salah ya, ada yang salah ya. Ini harusnya 3 nih. 1 kali 3 kali 1 itu 3. 3 tambah 2 tambah 6 itu 11. Berarti hasilnya min 17. Ini untuk cara pertama. Cara kedua itu kita bisa menggunakan yang namanya ekspansi kofaktor. Ekspansi kofaktor. Nah, untuk mengerjakan dengan cara ekspansi kofaktor, kalian harus bisa atau paham dulu mengenai minor dan kofaktor. Kita akan bahas dulu teorinya, yaitu yang pertama mengenai minor. Minor. Minor dari matriks min satu min 2 1 min satu 3 min 2 1 1 3 untuk baris pertama, kolom pertama, itu kita tuliskan seperti ini. M11 artinya minor baris pertama dan kolom pertama. Kita tuliskan matriksnya min satu min satu satu min 2 3 1 1 min 2 3. Kemudian kita coret satu-satunya. Satu-satu ini. Artinya baris pertama kita coret, kolom pertama pun juga kita coret. Nah, sekarang tinggal 3 1 min 2 3. Tapi bukan dalam bentuk matriks ya, tapi dalam bentuk determinan. Pakai tanda mutlak ya. 3 1 min 2 3. Nah, seperti ini. Dari sini tinggal kita hitung, yaitu 3 kali 3 9 dikurang 1 dikali min 2, yaitu min 2, hasilnya adalah 11. Jadi minor untuk baris pertama, kolom pertama itu 11. Jadi sebenarnya ada 9 minor untuk matriks 3 kali 3, karena kan ada 9 elemen. Nah, contoh yang lain selain minor 1 1 adalah minor 2 3. Apa itu? Yaitu minor pada baris kedua kolom ketiga.
Caranya, kita tulis ulang aja matriksnya. Min 1, min 1, 1, min 2, 3, 1, 1, min 2, 3. Lalu kita coret berdasarkan baris dan kolomnya. 2, 3 ini artinya baris kedua kita coret dan kolom ketiga kita coret. Nah, yang tidak tercoret itulah yang kita cari nilai determinannya. Min 1, min 1, 1, min 2. Dari sini kita tinggal hitung min 1 kali min 2 itu 2 dikurang min 1 kali 1, min 1. Hasilnya adalah 3. Ini minor 2 kali 3. Nah, minor ini nanti akan ada kaitannya dengan kofaktor. Kofaktor itu juga sama kayak minor. Ada 9 elemen yang harus kita cari tahu. Ada C11, yaitu kofaktor baris pertama kolom pertama. Sampai dengan C33, kofaktor baris ketiga kolom ketiga. Nah, rumus umumnya kofaktor dengan minor itu adalah seperti ini. Jadi kita gunakan bentuk umum yaitu CIJ. Artinya kofaktor pada baris ke I dan kolom ke J. Definisinya adalah dia akan bernilai sama dengan minor IJ jika I ditambah J-nya itu berupa bilangan genap. Tetapi akan bernilai negatif dari minornya jika I ditambah J-nya itu ganjil. Perhatikan. Yang pertama di sini kita hitung tadi M11. Definisinya adalah I plus J ya. I plus J-nya kalau genap, maka minornya sama dengan kofaktor. Tapi kalau I plus J-nya ganjil, maka dia ada negatifnya. Maka perhatikan di sini. M11. 1 tambah 1, di sini kan I-nya 1, J-nya juga 1. 1 tambah 1 tentu sama dengan 2, yaitu bilangan genap. Maka nanti nilai M11 pasti akan sama dengan C11 atau kofaktor baris pertama kolom pertama. Jadi C11 pasti nilainya sama dengan M11. Berapa? Yaitu 11. Yang ini. Kemudian untuk I plus J-nya ganjil yaitu pada M23 di sini. Karena I-nya di sini adalah 2, J-nya adalah 3. 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 itu bilangan ganjil. Kalau bilangan ganjil gunakan definisi min MIJ. Berarti kofaktor pada baris kedua kolom ketiga sama dengan negatif dari minor baris kedua kolom ketiga. Yaitu negatif dari 3. Ya. Inilah kofaktor yang akan kita pakai untuk menghitung determinan dari matriks. 3 kali 3 di sini. Nah, untuk menghitung determinan dari matriks ini, itu kita harus memilih satu baris atau satu kolom. Istilahnya itu sepanjang baris atau sepanjang kolom. Kita hanya perlu memilih satu saja. Misalkan, saya memilih kolom yang ketiga, yaitu 113. Ya, 113. Maka nanti dalam mencari determinannya, determinan dari matriks A, katakanlah, itu adalah angka 1 ini kita tuliskan dulu, kemudian ditambah 1 juga kita tuliskan dulu, ditambah 3 kita tuliskan dulu. Di sini kita isi apa? Di sini. Di sini kita isi dengan kofaktor. 1 ini ya, itu terletak pada baris ke 1 kolom ke 3. Ya enggak? Berarti kita kalikan 1 ini dengan C13. Yang di sini itu 1 tadi diambil dari 1 yang tengah nih. Ini adalah elemen yang terletak pada baris kedua kolom ketiga. Maka kita kalikan nanti dengan kofaktor baris kedua kolom ketiga. Ditambah 3 dikali 3 itu adalah elemen yang paling akhir baris ketiga kolom ketiga. Berarti kita kalikan dengan C33. Berikutnya adalah tandanya. Kalau jumlah
I plus J-nya genap, tandanya positif. Kalau I plus J-nya negatif, sorry, ganjil, kita kalikan dengan negatif. Di sini I plus J-nya 1 tambah 3 itu 4. Positif. Jadi di sini positif. Yang di sini 2 plus 3 itu negatif. Berarti di sini nanti akan ada negatif ya. Ini kita ganti plus ini dengan min. Di sini positif. Jadi rumusnya adalah C13 min C23 ditambah 3 C33. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau Kalau tidak ada? beneran bisa gak sih Pak? Hmm? Kalau nggak salah, pakai Kenapa? kalau menurut C1, C2, C3. Oh nggak, Oh, kalau misalnya menurut bisa gak sih? sorry, sorry. Ini bukan kofaktor yang di sini. Yang di sini adalah minor. Iya, saya salah. Hmm. Nah, ini bukan C tapi M. Sorry. Oke, saya baru nyadar. Berarti di sini tuh dikali M13, di sini M23, di sini M33. Berarti di sini M13, di sini M23, di sini M33. Kalau sudah dalam bentuk kofaktor, maka tidak perlu kita kalikan dengan negatif ya. Tetapi kalau minor itu pasti masih ada bentuk negatifnya. Oke, seperti ini. Nah, dari sini tinggal kita hitung aja minor 13. Minor 13 itu artinya adalah berarti baris pertama dan kolom ketiganya kita coret. Baris pertama itu yang di sini dan kolom ketiganya yang ini. Berarti determinannya adalah min 2 dikali min 2, 4 dikurang 3 kali 1, 3. Berarti hasilnya adalah 1. Kemudian M23, M23 itu adalah baris kedua kita coret dan kolom ketiga. Berarti min 1 kali min 2, 2 dikurang min 1 kali 1, min 1. Hasilnya adalah 3. Gitu. Kemudian ditambah dengan M33. 3 dikali M33 ya. Ini kita coret baris ketiga dan kolom ketiga. Berarti determinannya min 1 kali 3 itu min 3 dikurang min 1 kali 2. 3. Jadi min 6. Min 6. Hasilnya adalah berapa ini? Min 2, min 18. Wah, nggak cocok nih. Hasilnya beda nih. Min 18 sama dengan min 20. Berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Ya, nggak ada yang salah berarti nih dalam perhitungannya. M13. M13 itu 4 min 3 1. Kalau M23 min 3 dikurang hmm, dikurang 2. Min 1. Oke, salah. Yang ini tuh min 1 ya. M23 itu artinya kan ini kita coret, ini kita coret. 1 kali min 2 itu 2 dikurang, oh bener ya? 2 dikurang min 1 itu 3. Kalau M33, M33 itu berarti min 1 dikali 3 min 3
dikurang 2. Oh ini ya, ini min 5 ya, sorry. Ini bukan min 6 tapi min 5. Jadi di sini hasilnya adalah 15, sehingga min 2 dikurang 15 itu min 17. Ya, hasilnya sama dengan yang cara cepat tadi, yaitu metode Sarus. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak salah bisa mendatar ya Pak. Bebas. Bisa menggunakan baris sepanjang baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Bisa juga menggunakan sepanjang kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Semuanya pasti hasilnya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah dalam proses perhitungannya. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Saya lanjut sekarang ke kombinatorik. Ini materinya cukup asik sebenarnya. Kita banyak menggunakan logika di sini. Nomor 3, kita langsung bahas. Sebuah password terdiri atas sebuah huruf alfabet. Dapat berupa huruf kapital atau huruf kecil yang diikuti oleh 3 buah angka. Tentukan banyaknya password yang dapat dibuat apabila digitnya boleh berulang atau sama. Oke, jadi di sini ada password yang terdiri atas sebuah huruf alfabet. Dapat berupa huruf kapital atau huruf kecil yang diikuti oleh 3 buah angka. Jadi nanti passwordnya itu akan ada sebanyak 4 angka, 4 digit. Seperti ini. Nah, yang pertama itu terdiri dari sebuah huruf alfabet di mana dia dapat berupa huruf kapital atau huruf kecil. Huruf alfabet itu dari A sampai Z ada sebanyak 26 huruf. Sedangkan di sini bisa berupa kapital, bisa berupa huruf kecil. Berarti total nanti akan ada 52 huruf ya. Jadi untuk yang pertama nanti itu ada 52 kemungkinan. 52 huruf. Untuk yang digit kedua, ketiga, dan keempat itu akan dipakai oleh 3 buah angka. Di mana ternyata digitnya itu boleh berulang atau boleh sama. Sedangkan yang kita ketahui, angka itu kan terdiri dari 10. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, sampai 9. Berarti untuk yang nomor 2 ini akan ada 10 kemungkinan angka. Karena angkanya boleh sama dan boleh berulang, maka untuk digit ketiga dan keempat itu sama. Akan ada 10 angka kemungkinan juga. Maka total kemungkinan yang bisa kita bentuk passwordnya itu ada sebanyak, ya kita tinggal dikalikan aja. 52 kemungkinan dikali 10 kemungkinan, 10 dan 10. Totalnya adalah 52.000 ya password. Gampang ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 3? Pak, itu urutannya nggak ngaruh, Pak. Urutan. Urutannya ngaruh dong. Kan dijelaskan dalam soalnya bahwa terdiri atas sebuah huruf alfabet. Jadi harus ada huruf dulu di sini, baru diikuti 3 buah angka. Jadi yang di belakang ini harus angka. Jadi kalau hurufnya di belakang nggak boleh. Hurufnya di nomor 2, nomor 3 nggak boleh. Harus di nomor 1. Ya, sesuai dengan pernyataan dari soalnya. Gitu ya, Aryo. Ada pertanyaan lagi? Tapi nggak usah pakai mutasi kombinasi ya Pak. Nggak perlu. Ini pakai kaidah pencacahan biasa. Tinggal dicari kemungkinannya dari masing-masing digitnya, kemudian kita tinggal kalikan aja berapa banyak passwordnya. Cukup simpel ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini mau nggak mau itu harus kita hitung
1 plus akar 2 pangkat 5. Ini mau nggak mau harus kita uraikan berapa nilainya. Nanti akan menjadi bentuk yang seperti ini. A plus B akar 2. A-nya berapa, B-nya berapa, itu langsung bisa diketahui. Jadi kita cari tahu dulu nilai dari 1 plus akar 2 kuadrat. Yaitu 1 plus akar 2 dikali 1 plus akar 2. Ini sama dengan 1 kali 1, 1 ditambah 1 kali akar 2 ditambah akar 2 kali 1, akar 2 ditambah akar 2 kali akar 2, yaitu 2. Berarti hasilnya adalah 3 plus 2 akar 2. Ini gampang ya. Kemudian kita cari 1 plus akar 2 pangkat 3, pangkat 4 aja ya, biar cepat ya. Yaitu diperoleh dari ini dikuadratkan. Artinya 3 plus 2 akar 2 dikali 3 plus 2 akar 2. Ini tinggal dikalikan biasa aja. 3 kali 3 itu 9. Ditambah 3 kali 2 akar 2. 6 akar 2 ditambah 2 akar 2 kali 3. 6 akar 2 ditambah 2 akar 2 kali 2 akar 2. Yaitu 8. Maka hasilnya adalah 17 ditambah 12 akar 2. Nah, setelah itu kita cari untuk 1 plus akar 2 pangkat 5. Yaitu ini dikalikan dengan 1 plus akar 2. 17 plus 12 akar 2 dikali 1 plus akar 2. Sama dengan 17 kali 1, 17 ditambah 17 kali akar 2, 17 akar 2 ditambah 12 akar 2 kali 1, 12 akar 2 ditambah 12 akar 2 dikali akar 2. Berapa itu? 4. 24. Sama dengan 17 tambah 24, 41 ditambah ini tambah ini 19 akar 2. Udah kelihatan ya? Ini harus kita samakan dengan A plus B akar 2. Bukannya 29 ya, Pak? Oh iya, sorry. 29. Harus kita samakan dengan A plus B akar 2. Berarti A-nya sama dengan 41, B-nya 29. Gitu ya. Jadi nomor 4 ini cukup gampang asal kita tahu cara menghitung masing-masing pangkatnya. Sampai dengan 1 plus akar 2 pangkat 5. Ada pertanyaan? Saya kira nggak ada ya untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini ada suatu himpunan yang terdiri dari bilangan asli dari 1 sampai 500. Kemudian tentukan banyaknya integers, itu bilangan bulat, pada himpunan S yang dapat dibagi oleh 2, 3, atau 5. Gimana cara mengerjakan soal nomor 5 ini? Jadi tentukan banyaknya bilangan bulat dari S yang dapat dibagi oleh 2, oleh 3, atau oleh 5. Ini kita menggunakan, kalau di peluang itu, ada yang namanya prinsip inklusi eksklusi. Prinsip inklusi eksklusi. Rumusnya itu seperti ini. Ini tentu udah dipelajari ya di mata kuliah statistika dan probabilitas. Jadi banyaknya himpunan A union B union C. A itu adalah 2, B itu 3, C itu adalah 5. Itu sama dengan NA, banyaknya A, ditambah NB, ditambah NC. Lalu dikurang NA iris B, dikurang NA iris C, dikurang NB iris C, ditambah NA iris B iris C. A itu apa? A itu adalah banyaknya himpunan S yang bisa dibagi dengan 2.
A itu adalah NA ya, sorry, ada N itu artinya banyaknya, menyatakan jumlah keanggotaan. Jadi kalau A itu adalah himpunan S yang bisa dibagi dua. Kalau B itu adalah yang bisa dibagi tiga, C itu adalah yang bisa dibagi lima. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kita harus mencari nilai dari masing-masing NA, yaitu banyaknya himpunan yang bisa dibagi dua, NB yang bisa dibagi tiga, NC yang bisa dibagi lima, kemudian NA iris B itu yang bisa dibagi dua dan tiga. NA iris C yang bisa dibagi dua dan lima. NB iris C yang bisa dibagi 3 dan 5, lalu NA iris B iris C yang bisa dibagi 2, 3, dan 5. Jadi harus kita cari dulu nilai dari masing-masing A, B, C, A iris B, dan seterusnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang harus kita cari tahu dulu nilainya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu. Yang pertama adalah NA. Kira-kira berapa nih untuk NA? Ada berapa anggota di S dari 1 sampai 500 yang bisa dibagi dua? Ada berapa? Kira-kira 250. 40. 250. Kemudian untuk NB 166. 166. Memang ya, Iya, 500 di dibagi 3. pembulatan lantai. 166 ya. Oke. Untuk NC-nya 100. 100 jelas. Kemudian NA iris C. Sorry, iris B. NA iris B ini artinya 500 dibagi dengan 2 dikali 3. Yaitu 500 yang bisa dibagi 6. Berapa tuh 500 bagi 6? 40, kok 40? 83 ya? Iya, Pak. Iya nggak sih? 83. Kemudian NA iris C sama dengan 50. 50. 500 dibagi 2 kali 5. 500 dibagi 10 sama dengan 50. Lalu NB iris C itu 500 dibagi berapa tuh? 3 15. kali 5. 500 dibagi 15. Hasilnya adalah 3, kok 3? 33 Iya, ya? iya. Iya, Pak. 33. Lalu yang terakhir NA iris B iris C, yaitu 500 dibagi 2 kali 3 kali 5, yaitu 500 dibagi 30. Ini nilainya adalah 16. Bener nggak 16? Benar, Pak. Bener ya? Nah, dari sini tinggal kita masukin aja ke rumus yang di atas. Coba kita hitung. Jadi NA union B union C itu sama dengan, berarti 250 ditambah 166 ditambah 100 dikurang 83 dikurang 50 dikurang 33 ditambah 16. Coba dihitung dong hasilnya berapa ini? 366, Pak. 366. Oke. Jadi itu ya jawaban untuk soal yang nomor 5. Banyaknya bilangan bulat dari S yang bisa dibagi oleh 2, 3, atau 5 itu ada sebanyak 366. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman untuk soal nomor 5. Berarti nggak bisa ini ya Pak, apa, langsung dicari dari KPK
kan di 500 dibagi KPK dari 23 sama 5 itu nggak bisa ya Pak. Berarti harus Nggak pakai bisa, yang nggak bisa langsung seperti itu. KPK-nya berapa sih 235 itu? 30 ya. 15. 15 ada 2 kan nggak bisa. Hah? Oh iya, Ding. Oh iya, Ding, nggak bisa 15. Ya 30 berarti. Nggak bisa pakai KPK. Jadi pakai konsep seperti ini, prinsip inklusi eksklusi. Ini juga berlaku untuk peluang ya. Biasanya itu kalau di statistika itu kita menggunakan konsep peluang. Jadi peluang dari 3 himpunan atau 2 himpunan deh. Misalkan peluang dari A union B. Kita belajar peluang A ditambah peluang B dikurang dengan irisannya. Nah, kalau irisannya sama dengan 0, maka dia merupakan peluang yang saling lepas ya. Kalau misalkan irisannya itu sama dengan 0, yang ini artinya peluang yang saling lepas. Lepas itu artinya ya dia tidak punya irisan. Tidak apa ya, anggotanya itu nggak ada yang sama. Contohnya anggota bilangan genap dan bilangan ganjil. Kan nggak ada yang sama tuh. Kalau kita melempar dadu misalkan, sekali lempar, tentukan peluang munculnya A yaitu bilangan genap, B itu bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil, misalkan A itu adalah 1, 3, 5. Bilangan genapnya adalah 2, 4, 6. Nah, dari sini kan tidak punya irisan. Artinya, kalau nggak punya irisan, dia merupakan peluang yang saling lepas. Jadi cuman PA ditambah PB. Seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Untuk soal nomor 6 ini tentang peluang nih. Ada? Kalau nggak ada kita bahas soal nomor 6. Tapi kita pindah Zoom dulu aja ya. Nggak apa-apa ya. Iya Pak.